Bapa dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan dengan topik misi menjangkau jiwa yang terhilang pada orang-orang terdekat kita. Sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah dan kasih-Mu yang telah mencari dan menemukan kami ketika kami jauh daripadamu. Pada saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu tentang misi menjangkau jiwa yang terhilang. Bukalah hati kami agar kami memiliki hati seperti hati-Mu yang penuh kasih dan kepedulian. Ajarlah kami untuk melihat orang-orang terdekat kami dengan kasih-Mu, terutama keluarga, sahabat, dan orang-orang di sekitar kami yang mungkin sedang jauh dari Tuhan. Pakailah kehidupan kami menjadi alat-Mu untuk membawa mereka kembali mengenal kasih, keselamatan, dan pemulihan dari-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun pikiran, hati, dan setiap langkah kami, agar kami dapat menjadi saksi-Mu yang membawa terang bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan memberikan sebuah misi yang sangat penting, yaitu menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Menariknya, misi ini tidak selalu dimulai dari tempat yang jauh atau bangsa yang berbeda, tetapi seringkali dimulai dari orang-orang terdekat kita, pasangan hidup, anak-anak, orang tua, saudara, sahabat, dan lingkungan sekitar kita. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk menjadi orang yang menikmati keselamatan, tetapi juga menjadi alat Tuhan untuk membawa orang lain kembali kepadanya. Keselamatan yang kita terima bukanlah sesuatu yang hanya disimpan untuk diri sendiri, tetapi harus menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Firman Tuhan dalam Lukas 19 ayat yang ke-10 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat ini menunjukkan hati Tuhan yang penuh kasih terhadap manusia. Misi Tuhan Yesus di dunia bukan sekedar mengajar, melakukan mujizat, atau memberikan kehidupan yang lebih baik secara lahiriah, tetapi terutama untuk mencari manusia yang telah terpisah dari Allah akibat dosa. Tuhan Yesus datang sebagai gembala yang mencari domba yang tersesat. Dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 4 sampai yang ke-7, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Tetapi ketika satu domba hilang, ia meninggalkan 99 ekor dan mencari yang tersesat sampai ditemukan. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa setiap jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Bagi manusia mungkin satu orang terlihat tidak berarti, tetapi bagi Tuhan satu jiwa memiliki nilai yang sangat besar. Hal ini juga ditegaskan dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, bahwa ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan bukan menghukum manusia, tetapi memanggil manusia kembali kepada kasih-Nya. Karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk memiliki hati yang sama dengan Tuhan. Hati yang peduli, mencari, mengasihi, dan membawa orang lain mengalami pemulihan dalam Kristus. Dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan urutannya. Dimulai dari Yerusalem.
tempat mereka berada, kemudian berkembang ke daerah yang lebih luas. Prinsipnya adalah misi dimulai dari tempat terdekat sebelum menjangkau tempat yang lebih jauh. Artinya, keluarga kita adalah ladang misi pertama. Rumah kita adalah tempat pertama di mana kasih Kristus harus terlihat. Sebelum berbicara tentang memenangkan bangsa-bangsa, kita harus bertanya, apakah orang-orang terdekat kita sudah merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu contoh penting terdapat dalam kehidupan Andreas, murid Yesus. Dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 40-42, ketika Andreas bertemu Yesus dan mengalami perubahan hidup, hal pertama yang ia lakukan adalah mencari saudaranya, Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Andreas tidak menyimpan pengalaman rohaninya sendiri. Ia membawa orang terdekatnya untuk mengenal Yesus. Menariknya, Simon Petrus kemudian menjadi salah satu rasul terbesar dalam sejarah gereja. Semua itu bermula dari kepedulian seorang saudara yang membawa saudaranya kepada Kristus. Pada masa sekarang, tantangan menjangkau jiwa yang terhilang semakin kompleks. Banyak orang tidak menolak Tuhan secara langsung, tetapi mereka perlahan kehilangan hubungan dengan Tuhan karena kesibukan, tekanan hidup, materialisme, dan pengaruh budaya dunia. Keluarga merupakan tempat pertama dan terpenting dalam misi Tuhan. Namun realitas saat ini menunjukkan banyak keluarga mengalami krisis rohani. Ada orang tua yang sibuk mengejar karir sehingga kurang memberikan teladan iman kepada anak-anaknya. Ada anak-anak yang tumbuh dengan teknologi dan media sosial tetapi tidak memiliki fondasi spiritual yang kuat. Ada keluarga yang tinggal dalam satu rumah tetapi memiliki hubungan yang jauh secara emosional. Terkadang orang tua lebih mudah memberikan fasilitas kepada anak dibandingkan memberikan waktu untuk membangun kehidupan rohani bersama. Padahal anak-anak tidak hanya membutuhkan pendidikan terbaik, tetapi juga contoh kehidupan yang menunjukkan kasih Kristus. Misi menjangkau jiwa terhilang dalam keluarga bukan dimulai dengan menghakimi, tetapi dengan mengasihi. Seorang suami dapat menjadi saksi Kristus melalui kasih kepada istrinya. Demikian juga sebaliknya. Orang tua juga dapat membawa anak kembali kepada Tuhan melalui doa, keteladanan, dan komunikasi yang penuh kasih. Misi terbesar seringkali dimulai dari tindakan sederhana. Mendoakan seseorang, mengampuni seseorang, mendengarkan seseorang, dan menunjukkan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Seorang tokoh Kristen terkenal, Billy Graham, pernah berkata, "The greatest legacy you can pass on to your children and grandchildren is the legacy of your character and your faith." Warisan terbesar yang dapat kita tinggalkan kepada anak cucu bukan hanya harta benda, tetapi karakter dan iman yang diwariskan melalui kehidupan. Melalui kata-kata ini, Billy Graham mengingatkan bahwa warisan terbesar yang dapat diberikan seseorang kepada generasi berikutnya bukanlah sekedar kekayaan atau materi, tetapi karakter dan iman. Sebab harta dapat diwariskan dan habis, tetapi karakter yang benar dan iman kepada Tuhan dapat menjadi fondasi yang menuntun anak-anak dan cucu-cucu kita sepanjang kehidupan mereka. Karena itu misi menjangkau jiwa yang terhilang harus dimulai dari rumah kita sendiri melalui kehidupan yang menjadi teladan kasih Kristus. Satu doa seorang ibu dapat mengubah kehidupan seorang anak. Satu teladan seorang ayah dapat membentuk masa depan keluarga. Satu tindakan kasih dapat membuka hati seorang kepada Tuhan.
Mari mulai dari orang-orang terdekat kita. Dalam keluarga mungkin ada anak kita yang sedang kehilangan arah, pasangan hidup kita yang sedang mengalami pergumulan, orang tua kita yang merasa kesepian, atau saudara kita yang jauh dari Tuhan. Mereka mungkin tidak membutuhkan orang yang menghakimi mereka, tetapi membutuhkan orang yang bersedia menjadi jembatan, hadir mendengarkan, mendoakan, mengasihi, memberikan teladan dan menunjukkan jalan kembali kepada Tuhan. Kita dipanggil menjadi jembatan bagi mereka. Sebuah jembatan tidak pernah menarik perhatian kepada dirinya sendiri. Fungsi jembatan adalah membawa seseorang sampai kepada tujuan. Demikian pula kehidupan kita. Kita bukanlah pusat dari misi ini, tetapi hanya alat yang Tuhan pakai untuk membawa orang lain mengalami kasih Kristus. Satu percakapan yang penuh kasih, satu pengampunan yang tulus, satu keteladanan kehidupan yang benar, satu doa yang tidak pernah berhenti dapat menjadi jembatan untuk memulihkan kehidupan. Karena setiap jiwa berharga di mata Tuhan, maka setiap jiwa harus berharga juga di mata kita. Terpujilah Tuhan. Amin.